Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Bawaannya pingin KKR nih. Ya, saya dari tadi berdiri aja, waduh, ini nggak duduk-duduk gitu. Ya, shalom, shalom, shalom. Kayaknya urapan Roh Kudusnya kurang ini. Shalom. Ya, hari ini tepat hari ke-10 ya. Kita ibadah pencurahan Roh Kudus dari hari pertama online dan hari ini offline, bukan offset, offline. Ya. Sekali lagi shalom. Tepuk sebelah kanan Anda. Shalom. Anda luar biasa. Ya. Tema kita masih sama, berharap dalam penantian. Bicara berharap dalam penantian, namanya orang berharap ya. Pasti ada pengharapan. Amin. Benar gak sih? Orang berharap pasti ada harapan. Bohong lah. Saya dulu Uber, emangnya kita lagi main. Saya lagi PDKT sama Bu Evelyn. Kalau setiap hari saya telepon, tiap hari saya komunikasi, pasti ada harapan ya. Ya kan? Saya rasakan, saya kasih informasi saya berharap dia terima apa yang saya berikan. Benar kan? Pengharapan. Ya kan? Makanya puji Tuhan dia terima. Akhirnya harapan saya bukan harapan palsu. Ya enggak? Nah, hari ini kita bicara berharap dalam penantian. Apa sih orang Kristen pengharapannya? Kita buka ya di Roma 15 ayat yang 13. Dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bicara sumber pengharapan, kalau kita baca firman itu ngandung janji. Benar? Janji apa? Janji keselamatan. Itulah harapan sejati kita sebagai orang percaya. Benar? Waktu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dia berikan Roh Kudusnya, dan 10 hari kemudian tertulis, kita dicurahkan. Amin. Itu peristiwa yang lalu. Percayalah, hari ini kita sudah terima Roh Kudus. Amin. Ya. Amin. Tadi kayaknya urapannya kurang nih Pak Denny. Kita sebor lagi ini ya. Rasanya kayaknya kurang yakin. Benar gak Roh Kudus ada di kita? Makanya hari ini kita harus belajar. Benar gak sih Roh Kudus ada dalam kita? Yuk. Saya mau ajar. Saya juga belajar dari firman Tuhan. Kita buka di Matius 25. Ayat yang ke-1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Temanya berharap dalam penantian. Kita buka di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sudah dapat? Sama-sama ya. Gantian ya. Yang pria ayat nomor ganjil, yang wanita ayat nomor genap. Karena nggak ada ayat ganjil sama ayat genap, nggak ada. Ayatnya semua sama. Bernomor ganjil dan bernomor genap. Ya. Saya baca perikopnya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Para pria, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama, ia tidak datang juga, mengantuklah mereka semua itu tertidur.
Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami untuk lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Amin. Amin. Perumpamaan ini hanya ada di Injil Matius. Kalau Anda cari seluruh Alkitab, adanya di Matius. Ya, jadi mungkin sudah pernah baca ya. Ini bicara perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kasar nggak sih ngomong bodoh? Mungkin ini udah bahasa paling halus ya, bodoh gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin guru-guru di sini yang lebih tahu ya, bodoh gitu loh. Ya, cuman bicara perumpamaan, waktu saya kuliah, saya pernah ditantang oleh dosen saya, Pak Robi kenapa nggak buat skripsi mengenai perumpamaan? Saya pikir, wah Pak kan banyak Pak. Perumpamaan banyak ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Nggak banyak kok Rob, sekitar 40 sampai 55 perumpamaan. Saya bilang, enggak lah Pak. Tapi pas, walaupun saya tidak buat tuh skripsi, saya belajar. Yang cukup menarik itu banyak sekali perumpamaan tentang kerajaan Allah. Salah satunya perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Bicara pengharapan, tadi kita sudah tahu ya, berharap. Berharap itu apa sih yang diharapkan? Sebagai orang Kristen, orang percaya, waktu kita ke gereja, waktu kita beribadah, apa sih yang diharapkan? Pastikan keselamatan toh. Kalau bicara keselamatan Tuhan sudah berikan. Amin. Tinggal kita mau apa enggak. Saya pernah ditantang. Mungkin saya pernah katakan ya. Kalau kita sebagai orang Kristen, Anda yakin enggak Anda nanti pada akhirnya masuk surga? Yakin enggak? Harus yakin dulu. Itu bedanya kita sama orang lain. Kalau kita, pertama harus punya mental dulu. Kalau saya masuk dan percaya Tuhan Yesus, saya nantinya masuk surga. Itu dulu poinnya. Itu yang membedakan. Kalau orang lain mungkin belum berani. Tapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus yakin bahwa kita nantinya akan masuk surga. Terlepas nanti kehidupan bagaimana, yang penting yakin dulu itu. Poinnya di situ. Karena kan kita beda. Kita sudah ditebus. Makanya pengharapan itu harus. Nah bicara berharap dalam penantian, itu bicara masalah kesiapan. Kita baca tadi, bicara perumpamaan 5 gadis bodoh dan gadis bijaksana. Ada yang salah gak sih? 10 orang ini. Atau mungkin saya jelaskan ya. Perumpamaan ini bercerita ada pengantin pria mau datang ke rumahnya pengantin wanita. Nah ini 10 orang ini pengiringnya, pelayannya. Jadi waktu dia tungguin pelayan prianya untuk sampai ke rumah pengantin pria, mereka kan pegang pelita. Makanya pelayan-pelayan itu, kalau sekarang itu namanya kita pelayan itu harus juga jadi terang gitu loh. Makanya harus punya lampu itu. Kalau dulu mungkin bukan lampu senter ya. Ini kan di jalan ya, mungkin obor ya dulu ya. Pakai obor. Lampu itu harus nyala. Ini ceritanya waktu pengantin pria mau sampai ke pengantin wanita, ini gak datang-datang. Gak ada yang salah Bapak Ibu, Saudara. 10 orang ini gak ada yang salah. Semua 10-10-nya tertidur kan? Benar gak? Yang membedakan apa? Kesiapan. Waktu mereka menyiapkan diri untuk sebagai pelayan-pelayan mereka siap. Apa? Minyak. Bicara minyak, itu bicara
Hadirat Roh Kudus ada dalam setiap hidup kita. Saya nggak mau baca masalah tafsiran yang lain, tapi hari ini kita bicara masalah pengurapan Roh Kudus. Berapa banyak dari kita yang kadang-kadang dalam pelayanan, dalam kehidupan masyarakat yang katanya orang percaya, tapi tidak pernah menyiapkan minyak ini. Jangan sampai kita yang jadi gadis bijaksana tertidur, bahkan sampai habis minyaknya itu. Itu pun dilema. 10 orang ini gak ada yang salah, saudara. Tapi yang lalai, 5 orang ini tidak mempersiapkan. Begitu juga kita. Bicara berharap dalam penantian itu bicara kesiapan kita. Sampai kapan sih Pak Tuhan Yesus datang? Ini kan harapan kita, benar gak? Sebagai orang percaya. Tapi kalau tanyain Pak, kalau besok, pada bilang gak siap. Benar gak? Saya pun gak siap. Secara manusia. Tapi kita belajar untuk mempersiapkan diri. Sewaktu Tuhan datang lagi kedua kali, Tuhan akan berkata, inilah hambaku yang setia. Hari ini kita bicara kesiapan, bagaimana sih mempersiapkan minyak itu. Jangan kita jadi orang bijaksana jadi bodoh. Benar gak? Ini perumpamaan luar biasa, sederhana. Waktu kita mempersiapkan jadi pelayan, kita harus punya terang. Terang itu pun harus terus hidup, jangan sampai padam. Di 1 Tesalonika 5 ayat 19 itu, jangan padamkan rohmu. Bahkan lebih parah lagi, kalau sampai kita bicara Roh Kudus kita mendukakan. Hari ini kesiapan kita bagaimana? Mempersiapkan lampu, sinar itu terus menyala. Banyak sekarang, saya pernah diskusi sama atasan saya, dia bilang, Rob, namanya orang ke gereja, belum tentu dia itu orang Kristen. Belum tentu dia juga menjadi orang Kristen. Makanya saudaraku, mohon maaf, jangan terlalu sombong kalau Anda sering ke gereja, ikut ibadah, ikut aktivitas gereja, tapi Anda gak pernah mempersiapkan hati saudara untuk Roh Kudus itu. Kenapa? Karena banyak dari sekarang sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit marah. Kenapa? Nggak pernah mempersiapkan hidupnya untuk jadi terang. Ini yang saya bilang. Jangan kita menjadi orang sudah bijaksana jadi bodoh. Sudah ada, Tuhan sudah ajarkan, tapi kita nggak pernah mempersiapkan. Seberapa sering kita kelihatan hebat dalam pelayanan, tapi ujung-ujungnya jadi mengecewakan orang lain. Ya Pak Robi ngomong doang. Waktu begini boro-boro. Minta didoain, boro-boro doain. Minta mau ngobrol bentar aja boro-boro ada waktu. Aduh, saudara. Ini loh. Orang Kristen itu kan seperti dibilang yang dilihat. Benar gak? Iya kan? Kelakuan kita itu akan dilihat. Benar gak Tuhan itu hidup dalam hidup kita? Makanya saudara, bicara Roh Kudus, kesiapan kita. Berharap sudah tahu pengharapan kita, kita pun harus siap. Minyak yang baru itu terus ada dalam setiap hidup kita. Jangan lagi seperti orang bodoh. Dia kan minta ya minyaknya sama orang yang 5 gadis bijaksana itu minta minyaknya. Benar gak? Jadi orang Kristen jangan minta-minta. Jangan ngandalin orang lain. Terkadang kita sering ya. Wah ada dia, minta doain deh. Ada Pak Pendeta, minta doain. Terlalu sering kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kadang-kadang, aduh, Tuhan tuh gak mau, kita kan sudah dicurahkan pribadi lepas pribadi. Seharusnya kita bisa langsung sama Tuhan, Tuhan ini saya. Kenapa harus lewat pendeta? Bukannya saya menyepelekan pendeta, downgrade pendeta, enggak. Cuman maksud saya, kita ini sebagai umat pemenang, sudah dicurahkan setiap kita pribadi lepas pribadi punya Roh Kudus, kita bisa langsung. Ini loh yang saya bilang, jangan jadi orang yang sudah bijaksana menjadi bodoh. Kita punya talenta begitu besar, tapi kita terus minta-minta. Terus ngandelin orang lain. Tuhan juga kesel, benar gak? Makanya kan ada perumpamaan talenta. 1, 2, 5. Kita gandakan gak? Kalau Anda gak pernah gandakan, Anda akan diambil. Hari ini kita belajar. Yuk, berharap dalam penantian itu bicara kesiapan hati. Amin. Firman Tuhan hari ini sederhana. Jangan sampai
10 tahun, 5 tahun kemudian kita begini-begini aja. Kalau sakit minta doain pendeta, kalau pusing, loh, bukannya saya nggak setuju, saya setuju. Tapi kita ini sebagai orang-orang yang sudah dewasa rohani, ayo maju sendiri sama Tuhan. Pak, saya nggak berani, karena Anda nggak pernah. Mulai dari keluarga, ambil waktu, Tuhan ini saya. Saya kemarin cerita sama anak saya ini nggak pernah cita-cita menjadi seorang pendeta. Nggak ada. Benar kata Pak Sifki minggu lalu. Siapa sih yang pengen anaknya jadi pendeta? Nggak ada. Saya pribadi pun nggak pernah memikirkan saya pengen jadi pendeta. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana, itu nggak pernah gagal. Saya terus lari seperti Yunus, lari sana sini. Tapi Tuhan kalau sudah punya rancangannya, dia akan terjadi. Hari ini sama-sama, yuk Roh Kudus aktifkan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Benar. Kalau ngomong benar nanti saya dimarahin lagi. Benar-benar mulu. Kayaknya kurang yakin gitu. Tapi hari ini percayalah saudara. Kalau Roh Kudus sudah tercurah sama kita. Apa yang kita gak sanggup, Tuhan akan sanggupkan. Karena apa? Ini loh Tuhan sudah dampingi kita. Kurang apa coba? Kalau Tuhan Yesus tidak mati, Roh Kudus gak hadir. Kita repot loh. Dikit-dikit harus ke sana, dikit-dikit harus ke Israel. Ngapain? Tapi hari ini Tuhan rindu setiap dari kita. Yuk bicara secara pribadi. Maunya apa? Tuhan akan berikan yang terbaik yang Tuhan tahu. Karena kadang-kadang kita minta yang terbaik. Tapi menurut Tuhan enggak. Itu enggak terbaik buat kamu. Ini loh yang terbaik. Begitupun kita secara anaknya yang sudah terima Roh Kudus. Ayo sama-sama. Ada pengharapan, ada kesiapan. Udah 2 poin. Cepat banget. Benar. Ini khotbah simple. Ada pengharapan, yaitu keselamatan sudah kita terima. Bicara penantian itu ada kesiapan hati. Itu bicara minyak. Raja-raja Israel dulu waktu diurapi pasti pakai minyak. Dari Saul, Daud. Benar gak? Ada minyak. Hari ini kita ayo. Tuhan mau minyak kita terus ada. Untuk terus api itu menyala. Jangan lagi padam. Udah 2 poin. Yang ketiga. Waktu pengantin pria datang. Itu waktunya gak ada yang tahu ya. Bener gak? Bener gak? Gak ada yang tahu. Kalau orang mungkin. Kalau zaman sekarang mungkin macet. Mungkin apa. Ya kan? Ini gak ada yang tahu. Hari ini pun kita gak ada yang tahu. Kapan Tuhan tahu datang. Tapi yang kita tahu Tuhan pasti datang. Makanya kesiapan hati. Waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Hari ini belajar. Kesiapan hati. Kalau kita udah tahu siap. Kapanpun pasti. Kiamat tuh kan ada 2. Kiamat benar-benar kiamat sama kiamat pribadi. Kiamat pribadi ya kita ini. Entah kapan waktunya. Benar gak? Makanya bicara kekristenan itu bicara kesetiaan. Kalau udah bicara ini luar biasa Alkitab ini. Mengajarkan kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani. Hari ini kita diajar, yuk siapkan minyak, siapkan. Kita terus berkorban. Makanya kemarin saya ngomong sama istri saya, Bu Evelyn, enak juga ya ibadah tiap hari itu ya. Walaupun kayaknya simple, ada yang on cam, off cam, tapi rutin tiap hari. Enggak lama, cuma berapa menit. Tapi bagi saya seminggu itu kayaknya cepet ya. Ketemu lagi gitu loh. Benar gak? Ada rasa yang, oh iya ya. Mungkin saya kurang akrab. Kok ngerasanya beda gitu. Tapi saya rasakan semakin kita belajar, pengen kenal Tuhan. Ternyata Tuhan tuh luar biasa senangnya. Hari ini kita belajar, yuk siapkan hati kita. Pengharapan yang sudah kita punya. Kesiapan hati kita untuk sampai pada waktunya. Waktu Tuhan tuh gak ada yang tahu. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kayak sebuah lagu itu ya. Benar ya? Gak ada apa. Kalau itu kita nyanyi apa. Hari ini bicara. Terus yang hebat lagi. Ini yang mengerikan. Waktu gadis bodoh itu sudah beli minyak. Dia datang. Tapi ingat pintu sudah tertutup. Dia bilang, Tuhan. Ini saya. Siapa kamu? Seberapa banyak kita. Jangan sampai kita menjadi bodoh. Jangan sampai pintu itu tertutup.
Yang dahulu dari awal lahir pelayanan sampai pada akhirnya kita ketinggalan. Jangan sampai. Saya sih berdoa tidak ada jemaat GKI Home yang ketinggalan. Hari ini kita belajar yuk. Jangan jadi gadis bodoh. Yang terkesannya biasa-biasa aja. Saya bilang tadi ya, 10 orang ini gak ada yang salah. Bahkan waktu menunggu pun mereka tertidur. Tapi bedanya mereka yang 5 gadis bijaksana mempersiapkan minyak, ya yang 5 tidak. Jangan sampai kita seperti Matius 7 ayat 21 sampai 22. Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Nyalah, karena aku gak pernah kenal kamu. Jangan sampai kita bilang, Tuhan, saya tiap minggu datang ke gereja, tiap hari berdoa, tiap ini. Terus Tuhan bilang, siapa lo? Saya gak kenal. Aduh, mengerikan saudara. Hari ini kita belajar. Jangan sampai kita terus nih. Tahun depan kan pasti ada lagi nih, pencurahan lagi. Apa kita mau gini-gini aja? Apa kita mau minggu depan lah, gak usah tahun depan. Minggu depan kita ke gereja begini-begini lagi. Ketemu lagi Pak Denny. Pembicaranya doang beda. Minggu depan Pak Iwan ya. Oh Pak Farel. Terus WL-nya beda lagi. Apa ya cuman begitu-begitu doang? Enggak saudara. Kita harus bertumbuh iman kita. Biarkan siapkan minyak itu terus ada. Sampai pada waktunya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu dia datang, dia akan berkata, inilah anakku. Dengan iman yang setia. Setia sampai akhir. Saudara, hidup itu simple. Hanya sekali. Tapi kalau hanya sekali itu jangan pernah Anda sia-siakan. Tuhan tuh gak pernah lihat masa lalu. Tuhan tuh lihat masa depan. Kalau dulu kita bersalah, hari ini kita mulai datang lagi kepada Tuhan. Bertobat. Tuhan, ini aku. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kita mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Hari ini kita, ayo sama-sama berlomba-lomba siapkan minyak. Jangan sampai minyak itu ketinggalan. Jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan tidak pernah mempersiapkan. Sehingga pada akhirnya mempelai pria datang, kita sama-sama ikut pesta dalam perjamuan pernikahan. Amin. Saya undang pemain